Menggambar grafik fungsi kuadrat. Buatlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Pertama, kita harus menentukan titik potong grafik dalam posisi x sama dengan 0 dan juga y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan koordinat titik balik. Dan yang ketiga, kita menentukan koordinat titik bantu. Kemudian baru kita hubungkan garisnya. Oke, yang pertama kita harus menentukan titik potong grafiknya dulu ya, dimana ketika x sama dengan 0 berarti kita substitusikan ke fungsi kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Jadi f0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. 0 kuadrat itu 0 dikurangi 2 kali 0, 0 ya. Jadi ketika x sama dengan 0, y-nya itu ketemunya negatif 8. Jadi koordinatnya ketika x sama dengan 0, yaitu 0, negatif 8. Selanjutnya y sama dengan 0, berarti kita substitusikan y-nya sama dengan 0 ke fungsi kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Jadi y di sini adalah fx itu sendiri. Jadi 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Maka kita peroleh a-nya di sini adalah 1, kemudian b-nya negatif 2 ya, dan c-nya negatif 8. Kita lihat c-nya negatif 8, maka kita cari angka yang kalau dikalikan itu ketemunya negatif 8. Tapi angka tersebut harus berlaku jika ditambah itu harus ketemu negatif 2. Negatif 2 itu sendiri adalah nilai B-nya ya. Jadi misalkan kita tentukan negatif 8 dan negatif 2 itu negatif 4 dan 2. Coba, negatif 4 dikali 2 negatif 8, betul ya. Kemudian apakah berlaku juga dengan yang negatif 2? Coba, negatif 4 ditambah 2, itu hasilnya negatif 2. Betul juga. Jadi, angkanya adalah negatif 4 dan 2. Setelah itu kita bikin kurungan seperti ini. Jadi, x dikurangi 4. Kemudian, yang sebelah sini, x ditambah 2. Oke, yang kita urus x dikurangi 4 dulu. Jadi, x kurangi 4 berarti negatif 4-nya pindah ruas, jadi x sama dengan 4. Ketika y-nya sama dengan 0, ternyata x-nya ketemu 4. Jadi koordinatnya adalah 4,0. Oke, yang selanjutnya x ditambah 2 sama dengan 0. Plus 2 pindah ruas jadi negatif ya. Jadi x sama dengan negatif 2. Ketika y-nya sama dengan 0, ternyata x-nya ketemu negatif 2. Jadi koordinatnya adalah negatif 2,0. Yang kedua, kita menentukan koordinat titik baliknya. Koordinat titik balik bisa kita tentukan dengan rumus. Kalau kita mencari x-nya, x itu sama dengan negatif b per 2 kali a. Kemudian kalau kita mencari y-nya, itu bisa kita cari dengan rumus y sama dengan negatif diskriminan per 4 kali a. Diskriminan itu sendiri adalah b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c. Oke, kita masukkan di sini fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Berarti a-nya di sini 1 ya. Kemudian b-nya negatif 2, c-nya negatif 8. Oke, kita cari x-nya. X sama dengan negatif b per 2 kali a. Jadi kita substitusikan sama dengan negatif b-nya negatif 2 per 2 kali a-nya 1, jadi 2 kali 1. Oke, negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. X-nya sudah ketemu 1, sekarang kita cari nilai y-nya. Y sama dengan negatif b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c dibagi atau per 4 kali a. Kita substitusikan sama dengan negatif b kuadrat berarti negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali a-nya 1, kemudian c-nya negatif 8 per 4 kali a, 4 kali 1. Negatif 2 kuadrat itu 4 ya,
Kemudian negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 8, jadi positif 32. Jadi kita tulis negatif 4 ditambah 32 per 4 kali 1 itu 4. 4 ditambah 32 ketemunya 36. 36 bagi 4 sama dengan 9. Ada negatifnya jadi negatif 9. Oke, koordinat titik baliknya sudah ketemu, yaitu X-nya 1, Y-nya negatif 9. Jadi koordinatnya adalah 1, negatif 9. Kemudian yang ketiga, kita butuh beberapa titik bantu untuk menyempurnakan grafik fungsi kuadratnya. Semakin banyak titik yang kalian cari, berarti semakin detail grafik fungsi kuadratnya. Oke, jadi nilai X bisa kita isi angka berapapun, tapi usahakan kalau bisa jangan pakai nilai X yang sudah terhitung di sini. Yang sudah terhitung di sini adalah X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 4, X sama dengan negatif 2, dan X sama dengan 1. Nah, silakan pakai angka selain itu ya, karena biar tidak menghitung dua kali. Misal X-nya saya pasang 0, Y-nya nanti pasti ketemu negatif 8, jadi menghitung dua kali. Jadi silakan cari angka yang lain untuk X yang belum terhitung di sini. Oke, misalkan saya pakai negatif 3, kemudian negatif 1, 2, kemudian 3, dan 5. Coba kita hitung satu persatu untuk menentukan Y-nya. Jika X-nya diganti negatif 3, berarti kita masukkan rumus fungsinya X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. X-nya kita ganti negatif 3 ya. Jadi negatif 3 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 3 dikurangi 8. Negatif 3 kuadrat 9, 9 ditambah ya ini. Negatif 2 kali negatif 3 positif 6, jadi 9 ditambah 6 dikurangi 8 sama dengan 7. Jadi koordinatnya negatif 3,7. Oke, sekarang X-nya kalau diganti negatif 1, jadi negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 8. Negatif 1 kuadrat 1 dikurangi negatif 2 kali negatif 1 itu positif 2 ya, dikurangi 8. Jadi 1 ditambah 2 dikurangi 8. Hasilnya adalah negatif 5. Jadi koordinatnya negatif 1, negatif 5. Kemudian X-nya diganti 2. Kalau X-nya diganti 2 berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 dikurangi 8. 2 kuadrat 4 dikurangi 4 juga ya, dikurangi 8. 4 kurangi 4 kurangi 8 sama dengan negatif 8. Jadi koordinatnya 2, negatif 8. Kemudian X-nya diganti 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dikurangi 8. 3 kuadrat itu 9. Kemudian 2 kali 3 itu 6. Jadi 9 kurangi 6 kurangi 8. Hasilnya adalah negatif 5. Koordinatnya adalah 3, negatif 5. Oke, yang terakhir X-nya diganti 5. Jadi 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 8. 5 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 2 kali 5 itu 10 ya. Jadi 25 kurangi 10 kurangi 8. Hasilnya adalah 7. Jadi koordinatnya 5,7. Oke, kita punya koordinat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, setelah itu kita siapkan koordinat kartesiusnya. Kita pasang satu persatu. 0, negatif 8. X-nya 0, Y-nya negatif 8 di sini. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0 di sini ya. Kemudian negatif 2,0, X-nya negatif 2, Y-nya 0. Kemudian 1, negatif 9, X-nya 1, Y-nya negatif 9 di sini. Kemudian yang titik bantunya negatif 3,7, negatif 3,7 di sini ya. Oke, negatif 1, negatif 5, negatif 1, negatif 5 di sini. 2, negatif 8, 2, negatif 8 di sini. Kemudian 3, negatif 5, 3, negatif 5 berarti di sini ya. Yang terakhir 5,7.
X-nya 5, Y-nya 7. Kalau sudah tertitik semua, baru kita hubungkan garisnya. Maka akan jadi grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8 ini menghadap ke atas. Menghadap ke atas kayak ini ya, emoticon senyum. Oke, jadi grafik fungsi kuadrat kalau menghadap ke atas itu menandakan nilai A-nya positif. Nilai A-nya positif. Jadi bisa kalian lihat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8 ini A-nya kan 1 ya, positif 1. Dan sebaliknya kalau A-nya negatif itu berarti grafik fungsi kuadratnya menghadap ke bawah, sama kayak emoticon sedih ya, menghadap ke bawah grafik fungsi kuadratnya. Kemudian ini grafik fungsinya ternyata berpotongan dengan sumbu X. Sumbu X itu yang ini ya, yang horizontal. Berpotongan di titik negatif 2,0 dan juga 4,0 berpotongan. Kalau berpotongan seperti ini menandakan nilai diskriminannya itu positif. Kalau nilai diskriminannya positif, grafik fungsinya akan ada titik potongnya dengan sumbu X. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Kalau grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas, grafiknya seperti ini ya, atau kayak emoticon senyum. Nah, itu menandakan A-nya itu positif. Dan sebaliknya, kalau grafik fungsinya menghadap ke bawah, itu menandakan fungsi kuadratnya itu A-nya negatif. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini menghadap ke atas. Jadi A-nya positif. Ini A-nya positif setengah, kemudian yang sebelah sini A-nya positif 2 ya. Kemudian yang ini positif setengah, dan yang kuning ini A-nya positif 2. Dan ini menghadap ke bawah, A-nya negatif setengah, kemudian A-nya negatif sepertiga, dan juga A-nya negatif setengah, dan A-nya negatif 1. Pokoknya kalau A-nya negatif itu sedih, emoticon sedih ya. Kalau A-nya positif berarti senyum menghadap ke atas. Itu ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Kalau dilihat dari nilai A-nya. Ada juga kalau dilihat dari nilai diskriminannya. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kalau grafik fungsi kuadratnya itu berpotongan dengan sumbu X, maka nilai diskriminannya itu positif, lebih besar dari 0. Contohnya ini. Misalkan yang kita pakai adalah grafik yang warna biru ini ya. Di sini A-nya positif 2, B-nya negatif 5, dan C-nya tidak ada, yaitu 0 ya. Oke, kita cari nilai diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Oke, kita substitusikan B kuadrat, berarti negatif 5 kuadrat. Dikurangi 4 kali A-nya 2, dikali C, C-nya 0. Jadi negatif 5 kuadrat itu kan 25 ya. Kemudian negatif 4 kali 2 kali 0 berarti 0. Jadi 25 dikurangi 0. Hasilnya adalah 25, positif. Jadi nilai diskriminannya positif. Maka grafik fungsi kuadrat yang warna biru ini ada titik potong terhadap sumbu X. Nah, seperti itu. Ada juga kalau grafik fungsinya itu titik baliknya menyentuh atau berimpit dengan sumbu X, itu nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi kalau ada grafik fungsi kuadrat, titik baliknya menempel atau berimpit dengan sumbu X, itu tandanya nilai diskriminannya sama dengan 0. Coba kita hitung. Di contoh yang grafik fungsi yang warna merah ini, A-nya ini setengah ya, B-nya kemudian 2, C-nya 2. Oke, kita masukkan
D sama dengan B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya setengah kali C-nya 2. Jadi 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 kali setengah itu 2 ya. Negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Jadi 4 kurangi 4 sama dengan 0. Oke, jadi nilai diskriminannya sama dengan 0. Berarti titik baliknya itu menempel di garis X atau di sumbu X. Yang ketiga, ada juga kalau grafik fungsi kuadratnya menjauhi, tidak menyentuh, tidak berpotongan, tidak berimpit atau menempel, menjauhi sumbu X, itu artinya nilai diskriminannya negatif atau kurang dari 0. Contohnya grafik fungsi ini. Misalkan kita cari diskriminannya. Di sini A-nya negatif sepertiga ya. Kita pakai yang grafik yang hijau. Jadi A-nya negatif sepertiga, kemudian B-nya tidak ada, berarti 0. C-nya negatif 1. Oke, kita masukkan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Jadi B kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya negatif sepertiga dikali negatif 1. 0 dikurangi 4/3. Jadi hasilnya negatif 4/3. Jadi kesimpulannya, kalau ada grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas, itu tandanya A-nya positif. Kalau menghadap ke bawah, itu tandanya A-nya negatif. Kemudian kalau dilihat dari nilai diskriminan, kalau grafik fungsinya berpotongan dengan sumbu X, itu nilai diskriminannya positif atau lebih besar dari 0. Kalau ada grafik fungsi kuadrat yang titik baliknya menempel di sumbu X, maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Dan kalau ada grafik fungsi kuadrat menjauhi atau tidak menyentuh sama sekali, tidak menyentuh sumbu X, itu berarti nilai diskriminannya kurang dari 0 atau nilai diskriminannya negatif. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, penyelesaian dari sistem persamaan negatif 3x ditambah 1/4 ditambah y kurangi 7/6 sama dengan 5, dan 2x ditambah 1/3 ditambah 3y tambah 5/2 sama dengan 19 adalah, oke, kita jawab. Karena ini bentuk persamaan linear dua variabelnya berupa pecahan ya, ada penyebutnya, maka biar mudah kita rubah biar jadi tidak pecahan. Oke, yang persamaan linear dua variabel yang pertama yaitu ini. Kita lihat penyebutnya 4 dan 6. Berarti saya kalikan dengan angka yang bisa dibagi dengan angka tersebut. Angka yang bisa dibagi 4 dan 6 yaitu angka 12. Berarti saya kalikan 12. Jadi 12 bagi 4 itu 3. Berarti 3 dikali pembilangnya negatif 3x ditambah 1. Kemudian 12 dibagi 6, dapatnya 2. Jadi 2 kali pembilangnya y kurangi 7. Jadi 2 kali y kurangi 7. Sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60 ya. Oke, kita selesaikan. 3 kali negatif 3x sama dengan negatif 9x ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Ditambah 2 kali y, 2y, 2 kali negatif 7, negatif 14 sama dengan 60. Oke, yang sejenis kita selesaikan. Jadi negatif 9x ditambah 2y, kemudian 3 dikurangi 14 itu sama dengan negatif 11, sama dengan 0. Oke, negatif 11 sama 60 ini sejenis, berarti negatif 11-nya saya pindah. Jadi negatif 9 ditambah 2y sama dengan 60 ditambah 11. Kita operasikan. Jadi negatif 9x tambah 2y sama dengan 60 tambah 11 sama dengan 71. Jadi persamaan linear dua variabel yang pertama yaitu negatif 9x ditambah 2y sama dengan 71. Oke, kita menuju ke persamaan linear dua variabel yang kedua.
Penyebutnya 3 dan 2, berarti saya kalikan dengan 6. 6 bagi 3 sama dengan 2, jadi 2 kali 2x tambah 1. Kemudian 6 bagi 2 sama dengan 3, jadi 3 dikali 3y tambah 5. Sama dengan 6 kali 9 sama dengan 114. Jadi 2 kali 2x 4x, 2 kali 1 2 ya. Jadi ditambah 3 kali 3y plus 9y, 3 kali 5 plus 15 sama dengan 114. Yang punya variabel 4x ditambah 9y, 2 tambah 15 itu 17 ya, sama dengan 114. Sejenis 17 dan 114, berarti 4x ditambah 9y sama dengan 114 dikurangi 17. 4x ditambah 9y sama dengan hasilnya itu 97 ya. Jadi persamaan linear dua variabel yang kedua adalah 4x ditambah 9y sama dengan 97. Kita masukkan ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Jadi yang pertama adalah eliminasi x. Bebas ya, bisa eliminasi x, bisa y. Kalau saya ini eliminasi x dulu. Oke, kita tulis sistem persamaan linear dua variabelnya. Kalau eliminasi x berarti saya melihat koefisiennya x. Di sini negatif 9 dan 4. Biar sama, kan harapannya dikurangi kemudian 0 gitu ya. Atau ditambah. Berarti yang atas, persamaan yang atas saya kalikan 4, yang persamaan yang bawah saya kalikan 9. Oke, negatif 9x kali 4 sama dengan negatif 36x. Kemudian 2y dikali 4 jadi plus 8y. Kemudian 71 kali 4 sama dengan 284. Persamaan yang bawah 4x kali 9 36x. Kemudian 9y kali 9 81y sama dengan 97 kali 9 sama dengan 873. Oke. Ini biar 0 kita kurangi atau dijumlah. Hati-hati, tidak semua yang dikurangi itu sama dengan 0 ya. Contohnya ini, misalkan kita kurangi negatif 36 dikurangi 36, hasilnya negatif 72, tidak sama dengan 0. Jadi biar sama dengan 0 kita jumlah. Coba kita jumlah, negatif 36 ditambah 36, hasilnya adalah 0. Jadi pinjam 36 bayar 36 sama dengan pas 0 ya. Oke, 0 tidak usah ditulis. 8y ditambah 81y ketemunya 89y sama dengan 284 ditambah 873 hasilnya 1157. Jadi y sama dengan 1157 dibagi 89, ketemunya adalah 13. Jadi y nya 13. Oke, kita substitusikan y sama dengan 13 nya ke salah satu persamaan. Misalkan yang atas ini ya, negatif 9x ditambah 2y sama dengan 71, berarti y nya ini saya ganti dengan 13. Maka negatif 9x ditambah 2 kali 13 sama dengan 71. Jadi negatif 9x ditambah 2 kali 13 sama dengan 26 sama dengan 71 ya. Plus 26 pindah ruas jadi negatif. Jadi negatif 9x sama dengan 71 dikurangi 26. Negatif 9x sama dengan hasilnya adalah 71 dikurangi 26 sama dengan 45. Jadi x nya 45 dibagi negatif 9 ketemunya negatif 5. Jadi x nya negatif 5, y nya 13. Jawabannya adalah yang B. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sistem persamaan linear dua variabel. Masalahnya seperti ini. Alin membeli 3 tangkai bunga mawar dan 4 tangkai bunga tulip dengan harga Rp72.500. Jika perbandingan antara harga setangkai bunga mawar dan setangkai bunga tulip 3 dibanding 5,
harga dua tangkai bunga mawar dan setangkai bunga tulip adalah? Oke, kita jawab. Biar tidak susah-susah menyebut mawar atau tulip, kita umpamakan dengan variabel saja ya. Mawar itu M dan tulip itu T. Pada soal, Alin membeli 3 tangkai bunga mawar, berarti 3M, ditambah 4 tangkai bunga tulip, berarti 4T. Membayarnya 72.500, jadi sama dengan 72.500. Oke, jadi persamaan linear dua variabelnya yang pertama adalah 3M tambah 4T sama dengan 72.500. Dan persamaan linear dua variabel yang kedua ini bisa kita cari dari petunjuk ini. Jadi perbandingan antara mawar dengan tulip itu 3:5. Jadi bisa kita perbandingkan M dibanding T itu sama dengan 3:5. M-nya itu 3, T-nya itu 5. Saya kalikan silang. Jadi M kali 5 itu 5M, T kali 3 itu 3T ya. Jadi 5M sama dengan 3T. Jadi sebuah angka kalau sama, kalau dikurangi itu sama dengan 0. Contohnya 4 kurangi 4, 0. 5 kurangi 5, 0. Maka 5M dikurangi 3T itu juga 0. Jadi saya kurangi ya, 5M dikurangi 3T itu ketemunya 0. Nah, jadi persamaan linear dua variabelnya yang kedua itu 5M dikurangi 3T sama dengan 0. Oke, kita dapat dua persamaan linear dua variabel. Kita masukkan ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Oke, yang pertama eliminasi M. Eliminasi M berarti saya melihat koefisiennya M di sini 3 dan 5 tidak sama, berarti disamakan. Biar sama, yang atas saya kalikan 5, yang bawah saya kalikan 3. Oke, 3M kali 5 sama dengan 15M, kemudian 4T kali 5 sama dengan plus 20T ya. Kemudian 72.500 kali 5 sama dengan 362.500. Yang bawah 5M kali 3 15M, kemudian negatif 3T kali 3 negatif 9T sama dengan 0 kali 3 sama dengan 0. Oke, 15 sama 15, biar 0 pasti dikurangi, kalau ditambah sama dengan 30. Biar hilang dikurangi ya. Oke, 15 kurangi 15, 0. Kemudian plus 20T dikurangi negatif 9T. Hati-hati, ini bukan artinya 20 kurangi 9 ya. Tapi ini 20 dikurangi negatif 9. Jadi hasilnya bukan 11, tapi 20 dikurangi negatif 9. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 20 ditambah 9, ketemunya positif 29T. Oke, jadi 362.500 dikurangi 0, hasilnya 362.500. T-nya sama dengan 362.500 dibagi 29. Jadi T-nya ketemu 12.500. Oke, T-nya sudah ketemu. Sekarang kita mencari M-nya. M-nya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Contohnya misalkan saya ambil persamaan yang kedua, yaitu 5M kurangi 3T sama dengan 0. Jadi T-nya saya ganti dengan 12.500. Jadi 5M dikurangi 3 kali 12.500 sama dengan 0. Jadi 5M dikurangi 3 kali 12.500 hasilnya 37.500, kemudian sama dengan 0. Negatif 37.500 pindah ruas jadi 5M sama dengan 37.500. Jadi M-nya itu 37.500 dibagi 5. Jadi M sama dengan 7.500. Kemudian yang ditanyakan, harga dua tangkai bunga mawar dan setangkai bunga tulip adalah dua tangkai bunga mawar, jadi 2M. Kemudian setangkai bunga tulip, jadi ditambah T. Itu sama dengan 2 kali M. M-nya 7.500, jadi 2 kali
7.500 ditambah T nya 12.500. Oke, 2 kali 7.500 sama dengan 15.000 ditambah 12.500, ketemunya adalah 27.500. Jadi harga 2 tangkai bunga mawar dan setangkai bunga tulip adalah 27.500. Jawabannya adalah yang C. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan tentang garis dan sudut. Masalahnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nilai dari X dan Y adalah... Oke, mari kita jawab. Dalam masalah seperti ini bisa kita lihat ada 2 garis yang sejajar. Tanda panah itu berarti garisnya sejajar ya. Oke, dari sini ada 3 sudut yang diketahui. Sudut Y ditambah 8 derajat, kemudian ada sudut 2X ditambah 5 derajat, dan kemudian ada juga sudut 3Y dikurangi 24 derajat. Dari sini berlaku sifat seperti ini. Jadi sudut Y ditambah 8 derajat itu adalah sudut pelurusnya dari sudut 3Y dikurangi 24 derajat. Berarti besar sudut yang di sebelah sini itu sama dengan sudut 3Y dikurangi 24 derajat. Oke, saya tulis di sini sama dengan yang ini ya, karena besarnya sama. Karena sudut Y ditambah 8 derajat ini adalah pelurusnya sudut 3Y dikurangi 24 derajat, berarti kalau dijumlahkan kedua sudutnya pastinya dan harusnya ketemu 180 derajat, karena ini garis lurus sudutnya 180 derajat. Jadi bisa kita tulis Y ditambah 8 derajat ini kalau ditambahkan sudut 3Y dikurangi 24 derajat itu harusnya jumlahnya ketemu 180 derajat. Nah, oke, kita cari nilai Y nya dulu. Jadi kurungannya ini dihilangkan, jadi Y ditambah 8 ditambah 3Y dikurangi 24 sama dengan 180. Oke, variabel sama variabel, yang angka sama yang angka. Jadi Y ditambah 3Y sama dengan 180, kemudian plus 8-nya ini pindah ruas jadi negatif 8, kemudian negatif 24-nya pindah ruas jadi plus 24. Kemudian ini kan 1 ya, 1Y ditambah 3Y 4Y sama dengan 180 kurangi 8 tambah 24, itu ketemunya 196. Jadi Y nya sama dengan 196 dibagi 4 sama dengan 49. Jadi Y nya ketemu 49. Sekarang kita cari nilai X nya. Kemudian itu tadi saling berpelurus ya. Sekarang yang berseberangan atau apa ini, yang bertolak belakang ya. Jadi sudut Y ditambah 8 derajat ini bertolak belakang dengan 2X ditambah 5 derajat. Kalau seperti ini, kalau kasus seperti ini, itu sudutnya besarnya sama. Jadi bisa kita tulis Y ditambah 8 itu sama dengan 2X ditambah 5. Oke. Kemudian Y sama dengan 49 kita substitusikan ke sini. Jadi 49 ditambah 8 sama dengan 2X ditambah 5. 49 ditambah 8 sama dengan 57 sama dengan 2X ditambah 5. Plus 5 dipindah ruas ke sini ya. Jadi 57 dikurangi 5 sama dengan 2X. 57 dikurangi 5 itu 52 sama dengan 2X. Jadi X sama dengan 52 dibagi 2, ketemunya 26. Jadi yang ditanya X ditambah Y sama dengan X nya 26 ditambah 49, ketemunya sama dengan 75. Jadi X ditambah Y sama dengan 75. Jawabannya adalah D. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan tentang bangun datar.
Oke, masalahnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut, gambarnya jajar genjang KLMN ya. Oke, jajar genjang KLMN mempunyai ukuran KL sama dengan 18 cm, PN 10 cm, dan QN sama dengan 15 cm. Keliling jajar genjang KLMN adalah... Oke, kita jawab. Jadi kita tulis yang diketahui dulu. Jadi KL itu 18 cm, kemudian PN 10 ya, kemudian QN 15. Yang ditanya keliling jajar genjang KLMN, berarti panjang KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK. Jadi panjang KL ini kan sama dengan MN, sedangkan LM itu kan sama dengan KN. KL sama dengan 18, NM nya 18 juga kan. Kemudian LM ini tidak tahu, jadi NK juga tidak tahu karena panjangnya otomatis sama. Kalau misalkan ini saya putar, jajar genjangnya saya putar menjadi seperti ini, nah tetap ya, jadi KL nya tetap 18, kemudian LM nya tidak tahu, panjang NQ nya 15, dan PN nya tetap 10. Nah seperti itu. Tapi alasnya ini ya pindah ya, jadi ini alasnya KL, ini LM. Nah kayak gitu. Tapi luasnya ya tetap sama. Coba kita cari luas jajar genjang KLMN. Luas jajar genjang KLMN itu kan panjang alas dikali tinggi gitu ya, KL dikali NP atau PN, KL kali PN. Kalau yang ini berarti LM dikali NQ. Nah kayak gitu kan ya. Jadi sama dengan atau LM dikali QN, LM nya alasnya ini dikali tingginya NQ, kan sama aja ya. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa KL kalau dikalikan PN itu sama dengan luasnya dengan LM dikali QN. Nah kayak gitu. Jadi KL itu kan 18, kemudian PN itu 10 ya, kemudian sama dengan LM tidak tahu ya yang kita cari, kemudian QN diketahui yaitu 15. Oke, jadi 18 kali 10 180, LM kali 15 jadinya 15 LM ya, kemudian LM sama dengan 180 dibagi 15, jadi LM nya ketemunya 12 cm. Oke, kalau sudah ketemu LM nya 12 cm, kita bisa cari kelilingnya jajar genjang. Karena bangun jajar genjang itu sisi yang sejajar itu sama panjang, berarti kelilingnya itu 2 kali KL ditambah LM. Jadi 2 kali KL nya 18, LM nya 12, kemudian 2 dikali 18 tambah 12 itu 30 ya, 2 kali 30 sama dengan 60 cm. Jadi keliling KLMN, jajar genjang KLMN sama dengan 60 cm. Kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan bangun datar. Masalahnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya seperti ini ya. Jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 110 cm persegi, maka luas daerah warna biru adalah... Nah, kita jawab. Kalau dilihat di sini terdiri dari bangun datar jajar genjang ya. Ada 2 jajar genjang, kemudian kalau misalkan dipisah itu yang membentuk segitiga yang kita cari. Jadi kita cari luas jajar genjangnya dulu. Luas jajar genjang yang pertama ini yang agak pendek ya, jadi 16 kali 5. Luasnya 16 kali 5 itu ketemunya 80
cm persegi. Kemudian yang jajar genjang kedua 20 kali 5 sama dengan 100 cm persegi. Oke, kalau kalian ingat masalah himpunan diagram Venn itu ya, ada yang namanya irisan. Nah, itu. Kalau di sini irisannya itu adalah yang segitiga ini. Yang segitiga ini adalah daerah yang merupakan irisan dari kedua jajar genjang. Jajar genjang yang pertama dan jajar genjang yang kedua. Karena ini yang diketahui adalah daerah yang tidak diarsir, berarti berlaku 80 dikurangi irisannya. Misalkan irisannya itu saya umpamakan X ya, berarti 80 dikurangi X. 80 itu luas jajar genjang 1 dikurangi X. Kemudian ditambah luasnya jajar genjang 2 100, kemudian dikurangi X juga. Sama-sama dikurangi X. Kenapa? Karena jajar genjang ini tidak utuh ya. Jajar genjang ini luasnya dikurangi segitiga ini, sedangkan segitiga itu saya umpamakan X. Begitu juga dengan jajar genjang yang pertama, itu tidak utuh. Jajar genjang yang pertama itu dikurangi X ini juga. Jadi 80 dikurangi X ditambah 100 kurangi X sama dengan 110. Oke, jadi kita hitung angka sama angka, variabel sama variabel. 80 ditambah 100 ketemunya 180. Kemudian negatif 1x dikurangi 1x, jadi negatif 2x atau dikurangi 2x sama dengan 110. Angka sama angka, variabel sama variabel. Jadi 180, 110-nya pindah ruas jadi negatif 110 sama dengan negatif 2x pindah ruas jadi positif 2x. 180 kurangi 110 sama dengan 70 sama dengan 2x. Jadi x sama dengan 70 dibagi 2. Ketemunya sama dengan 35 cm persegi. Jadi jawabannya adalah D. Kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan lingkaran. Masalahnya seperti ini. Sebuah lingkaran berjari-jari 17,5 cm dan berpusat di O. Jika titik P dan titik Q terletak pada lingkaran dan besar sudut POQ sama dengan 144 derajat, maka panjang busur PQ adalah, mari kita jawab. Jadi lingkarannya itu mempunyai jari-jari 17,5 cm. Titik P dan Q terletak pada lingkaran. Jadi seperti ini gambarnya. Oke, sudut POQ itu 144 di soal ya. Oke, yang kita cari adalah panjang busur PQ. Ini ya, panjang busur PQ sama dengan berapa? Oke, panjang busur PQ itu bisa kita bandingkan dengan keliling lingkaran. Jadi busur PQ dibanding keliling lingkaran itu sama dengan 144. Ini sudutnya POQ. Busur PQ dibanding keliling lingkaran sama dengan sudut POQ-nya dibanding satu putaran penuh, yaitu 360. Oke, kita cari yang belum kita ketahui, yaitu keliling lingkaran. Oke, panjang busur PQ itu misalkan X, kemudian per keliling lingkaran. Keliling lingkarannya belum kita cari. Oke, kita cari dulu. Keliling lingkaran sama dengan 2πr. Jadi 2 kali P, P-nya 22/7, R-nya yaitu 17,5. Oke, hasilnya adalah 110 cm. Jadi keliling lingkarannya 110 cm. Maka kita tulis di sini 110 cm. Kemudian kita lanjut sama dengan, kalau diperkecil itu dapatnya 2/5 ya. Ya, 2/5. Masing-masing dibagi 72. Oke, ketemu 2/5.
Oke, setelah itu dikali silang. X kali 5 sama dengan 5X, kemudian 110 dikali 2, hasilnya 220. Jadi X sama dengan 220 dibagi 5, sama dengan 44 cm. Jadi panjang busur PQ itu 44 cm. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, permasalahan bentuk akar. Masalahnya seperti ini. Oke, kita jawab. Jadi, soal seperti ini mudah saja. Bisa kalian ingat-ingat langsung ketemu jawabannya ya. Secara teori seperti ini. Jadi, X sama dengan akar 5, kemudian akar 5, akar 5, dan seterusnya ya. Ini berlanjut 5 terus, seperti itu. Kemudian, misalkan X-nya saya kuadratkan. Jadi ini X kuadrat, maka akar 5 kuadrat itu kan 5 ya. Akar 5 kuadrat itu 5. Contohnya akar 25 kuadrat. Akar 25 itu kan 5. Kemudian 5 dikuadratkan sama dengan 25 itu sendiri, kembali lagi. Jadi lawannya akar itu kuadrat. Seperti itu kan ya. Jadi kalau X-nya saya kuadratkan, maka akarnya pasti hilang. Jadi 5. Akarnya hilang ya. Karena dikuadratkan. Jadi tinggal 5, kemudian kali akar 5, akar 5, akar 5, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, kalau kita umpamakan, misalkan, ini kan X itu kan mewakili akar 5, akar 5, akar 5, dan seterusnya. Berarti kalau X-nya saya kuadratkan, berarti 5-nya ini akar 5-nya hilang 1 akarnya. Jadi 5-nya keluar, jadi 5 gitu ya. Karena lawannya akar itu adalah kuadrat. Kalau dikasih kuadrat, berarti akarnya hilang 1. Bisa kita tulis dengan kalau X kuadrat itu sama dengan 5 dikali, kalau X sama dengan akar 5 kali akar 5, berarti 5 dikali X, seperti itu kan ya. Jadi X kuadrat itu kan X kali X, sedangkan 5X itu 5 kali X. Jadi X-nya saya coret 1 saja ya, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Ruas kanan saya coret 1, ruas kiri saya coret 1. Jadi sisanya X sama dengan 5. Nah, kalau ada soal seperti ini ya tidak usah pakai teori seperti ini ya. Langsung saja kita hitung. Jawabannya adalah 5 pasti. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan tentang bangun datar. Masalahnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada persegi kemudian dipotong menjadi seperti ini ya. Yang warna orange itu. Jadi keliling bangun yang diarsir adalah yang diarsir maksudnya yang berwarna orange ini ya. Oke. Kita jawab. Oke, kalau kita perhatikan panjang busur AB dengan panjang busur CD itu sama. Panjangnya busur AB dibanding dengan panjang busur CD itu sama panjangnya ya. Berarti kalau misalkan panjang busur AB ditambah panjang busur CD itu ketemunya setengah lingkaran ya. Jadi setengah, ini seperempat. Jadi busur AB ini seperempat lingkaran. Kemudian busur CD juga seperempat lingkaran, seperempat tambah seperempat, jadi setengah lingkaran. Jadi kalau mencari panjang busur AB ditambah CD, nanti setengah keliling lingkaran. Seperti itu. Ketahui di sini itu sisi yang panjangnya 26. Jadi ini 26, ini 26, 26 juga 26. Jadi ada 4 kali 26. Jadi kita hitung 4 kali 26.
Kemudian ditambah busur AB ditambah busur CD. Oke, 4 kali 26, 104. Ditambah, karena busur AB ditambah busur CD itu setengah keliling lingkaran, berarti kita cari setengah keliling lingkaran. Oke, 104 ditambah setengah keliling lingkaran berarti setengah dikali 2. Keliling lingkaran itu kan 2pi kali R. Jadi 2 kali pi kali R. R-nya 14. Bisa kita ketahui R-nya 14 dari sini. Ini ada dari soal ya, 14 jari-jarinya. Oke, kita hitung. Jadi ini bisa kita coret. 2 kali setengah itu kan bisa kita coret ya. 2 bagi 2 itu 1. Jadi hilang, nggak usah dipedulikan. Karena dikali ya tetap ya, kalau dikali 1. Oke, 14 bisa bagi 7, ternyata dapat 2. Jadi 2 kali 22 dikali 1 sama dengan 44 ya. Jadi 104 ditambah 44. Ketemunya 148 cm. Jadi keliling bangun sama dengan 148 cm. Kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan tentang bangun ruang sisi datar. Masalahnya seperti ini. Sebuah limas segi 4 beraturan mempunyai alas berbentuk persegi. Oke, ingat persegi ya. Jika keliling alas 56 cm dan tinggi limas 24 cm, luas permukaan limas tersebut adalah, mari kita hitung. Oke, limas dengan alasnya persegi. Tapi kita tidak tahu panjang sisi alasnya itu ya, tidak tahu. Yang diketahui cuma keliling alasnya, berarti bisa kita bagi dengan 4. Jadi kita tulis yang diketahui dulu ya. Jadi tingginya limas itu kan 24 ya, tingginya limas 24. Oke. Kemudian alas limas karena berbentuk persegi, sisinya sama kan ya, sisinya sama, sisi kali sisi gitu ya. Kemudian kalau kelilingnya itu kan 56, berarti keliling alas itu kan 4 kali S. Jadi karena keliling alasnya 56, jadi 56 sama dengan 4S. S-nya sama dengan 56 dibagi 4. Ketemunya sisi alas persegi itu 14 cm. Oke. Kita simpan, panjang sisi alasnya itu 14 cm. Kita tulis di sini, 14 cm. Petunjuknya dari 14 ini berarti setengah alas ini berarti 7 ya. Nah, ini berarti 7. Setengahnya 14 itu kan 7. Oke, sekarang kita mencari luas permukaan limas. Luas permukaan limas berarti luas alasnya ditambah luas segitiga yang membentuk sisi yang berdirinya itu ya. Oke, luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga sisi tegak. Oke, jadi sama dengan luas alasnya 14 kali 14, sisi kali sisi, kemudian ditambah 4 dikali luas segitiga. Rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Oke, di SD kayak gitu ya. Jadi luas segitiga setengah dikali alas, alasnya kan 14 ya. Alasnya 14 kali tinggi. Nah, hati-hati, tingginya ini belum tahu. Bukannya 24 ini, bukan. Jadi 24 ini tingginya limas, bukan tinggi segitiga. Jadi tingginya segitiga kita hitung. Tingginya segitiga ini belum tahu ya. Jadi kita hitung pakai teorema Pythagoras. Karena garis berputus-putus yang warna putih ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi X itu adalah tingginya segitiga ya misalkan. Jadi X sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Jadi 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat itu 576. 7 kuadrat 49 ya.
576 ditambah 49 ketemu jadi 625. Nah, ini masih dalam bentuk akar. Kalau dicari akarnya itu ketemunya 25. Jadi X-nya itu ketemu 25. Oke, kita isi di sini. Jadi setengah alas kali tingginya 25. Oke, kita hitung 14 kali 14 sama dengan 196 ditambah 4 yang dalam kurung diselesaikan dulu. 14 dibagi 2 dapatnya 7 ya. 7 kali 25 dapatnya 175. Nah, jadi 4 kali 175 nanti. Jadi 196 ditambah 4 kali 175 ketemunya 700. 196 ditambah 700 sama dengan 896 cm persegi. Jadi luas limas itu 896 cm persegi. Jawabannya adalah B. Kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan tentang statistika. Masalahnya seperti ini. Nilai matematika kelas 9A adalah sebagai berikut. Oke, nilainya ada yang dapat nilai 30 ya. Nilainya 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Banyak muridnya 5, 3, dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Ini artinya kalau kita baca tabelnya ya, yang dapat nilai 30 itu ada 5 murid. 40 yang nilai 40 itu 3 murid, yang nilai 50 itu 4 murid, dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, yang ditanya adalah median data tersebut. Median itu nilai tengah-tengah. Oke, mari kita jawab. Median adalah nilai tengah. Jadi bisa kita cari dengan cara cepat, karena kalau misalkan kalian urut itu kayak gini. Nilai 30 ditulis 30,30,30 sebanyak 5 karena banyak muridnya 5. Kemudian yang dapat nilai 40 berarti 40,40,40 sebanyak 3 sesuai banyak muridnya. Nah, itu terlalu panjang. Jadi cara singkatnya seperti ini. Jadi kita jumlah banyak muridnya. Jadi ini kita jumlah, ternyata jumlahnya 29 ya. Nah, 29 ini kita cari tengah-tengahnya, berarti dibagi 2. Jadi median itu terletak pada data ke-29 dibagi 2. Jadi data ke-14,5. Oke, kita urut dengan cara menjumlah sampai 14,5 lebih. Misalkan dari sini 5 ditambah 3 itu 8 ya. Kemudian 8 tambah 4 12. 12 masih kurang ya. 12 ditambah 3 15. Nah, ini 15 itu kan sudah melewati 14,5 ya. Kira-kira di sini nanti. Oke, coba kalau dari sini harus seimbang kan? Namanya juga tengah-tengah. Coba kalau dari 4 sini. 4 tambah 4 8. 8 tambah 6 14, masih kurang. 14 ditambah 3 17. Nah, sudah melewati 14,5. Jadi nilai tengah-tengah itu adalah 60. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, permasalahan tentang peluang. Masalahnya seperti ini. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang diperoleh hasil mata dadu lebih dari 4 adalah... Nah, mari kita jawab. Jadi mata dadu yang lebih dari 4 itu cuma ada 2, yaitu mata dadu 5 dan mata dadu 6. Itu kan ya. Mata dadu 7 tidak ada. Kan maksimalnya sampai 6 ya. Jadi ada 2.
Mata dadu lebih dari 4 yaitu mata dadu 5 dan 6. Ada 2 kan ya, 5 dan 6, ada 2. Kemudian ruang sampelnya, ruang sampel mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3 sampai mata dadu 6. Kan ada 6 ya. Jadi peluang diperoleh hasil mata dadu lebih dari 4 itu adalah perbandingan dari banyak mata dadu yang lebih dari 4 dibanding ruang sampelnya. Jadi peluangnya 2/6. Kalau diperkecil itu jadi 1/3. Jadi peluangnya 1/3. Jawabannya adalah B. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan tentang peluang. Oke, masalahnya seperti ini. Sebuah dadu dilempar 240 kali. Wah, nggak capek. 240 kali ya. Frekuensi harapan diperoleh hasil mata dadu 3 adalah, nah, oke, tidak peduli itu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluangnya tetap sama kan ya. Oke, coba kita jawab. Jadi mata dadu 3 itu kan cuma 3 saja. Tidak mungkin kan dalam satu dadu itu mata dadu 3-nya ada 2. Nggak mungkin. Pasti masing-masing ada mata dadu 1, 2, 3, 4 sampai 6 gitu ya. Tidak mungkin mata dadu 3-nya ada 2 sisi. Itu kan nggak mungkin. Jadi mata dadu 3 itu cuma ya 3 saja. Berarti cuma 1 kan ya. Oke, sekarang ruang sampel 1 dadu. Ruang sampel 1 dadu itu kan ya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ruang sampelnya 1 dadu. Oke. Kemudian gara-garanya dilempar 240 kali, jadi peluangnya ini dikalikan 240 kali. Jadi frekuensi harapan diperoleh hasil mata dadu 3 adalah 240 dikali 1/6. Jadi bisa kita coret 240 dibagi 6 dapatnya 40. Dikali 1 tetap 40. Jadi hasilnya adalah 40 kali. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan tentang peluang. Masalahnya seperti ini. Sebuah dadu dan 2 koin dilempar bersamaan. Ada 1 dadu dan 2 koin dilempar bersamaan. Peluang muncul mata dadu genap dan paling sedikit 1 angka pada koin adalah, nah ini cukup menarik. Oke, kita jawab. Kita pasangkan ya. 1 dadu berarti cuma 1 dadunya. 1 dadu itu punya 6 mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian koin punya 2 sisi, angka dan gambar. Misalkan koin uang 500 logam itu kan tertulis angka 500 dan sisi baliknya itu biasanya gambar kan. Kalau enggak gambar melati atau gambar apa, pokoknya gambar ya, gambar dan K. Nah gitu, disingkat saja. Kalau angka ya A, gambar itu ya G, gitu aja ya. Kemudian koin 1 itu kan muncul angka dan gambar, jadi kita pasangkan angka dan gambar. Kemudian ketemu koin 2, dipasangkan lagi angka dan gambar juga, bercabang. Kemudian yang sebelah ini, yang gambar juga dipasangkan dengan angka dan gambar. Maka 1 mata dadu itu kemungkinannya bisa 1 AA, kemudian 1 AG, kemudian 1 GA, dan 1 GG. Nah seperti itu. Jadi 1 mata dadu itu
dapat menimbulkan 4 kemungkinan kemunculan. Bisa mata dadu 1 kemudian koinnya muncul angka-angka, atau mata dadu 1 satunya angka satunya gambar, kemudian mata dadu 1 juga kemungkinan gambar angka juga bisa, dan kemungkinan juga bisa mata dadu 1 keduanya gambar kan juga bisa. Kemungkinan semua itu didata di sini jadi ruang sampel nanti. Oke, jadi biar cepat langsung saja ya, ini sama caranya. Kalau 2 berarti kita pasangkan dengan AG, kemudian dipasangkan lagi dengan G lagi di koin 2. Nah, sama munculnya 2AA, terus 2AG, kemudian 2GA dan 2GG. Oke, dan seterusnya yang ketiga juga sama, kemunculannya juga sama sampai ke 6. Oke, yang ditanya mata dadu genap dan paling sedikit 1 angka. Paling sedikit 1 angka itu maksudnya AA boleh, AG boleh, GA boleh, pokoknya ada angkanya yang dimaksud ini. Jadi kita data yang angka genap dulu. Mata dadu genap itu 2 ya, 2 ini ya, 2AA, kemudian 2AG, kemudian 2GA, 2GG bukan, karena tidak ada angkanya. Oke, sekarang 4 ya, karena genap juga. Berarti 4AA, 4AG, 4GA. Kemudian yang 6AA, 6GA. Nah, itu kemungkinannya. Ada berapa? Ada 9 ternyata. Jadi peluang muncul mata dadu genap dan paling sedikit 1 angka pada koin adalah, jadi kemungkinan muncul yang mata dadu genap dan paling sedikit 1 angka itu ada 9 ya ini. Jadi ada 9 dibanding ruang sampelnya. Ruang sampelnya ini ada 24. Ruang sampelnya ada 24. Jadi semua mulai dari 1AA sampai 6GG ini totalnya ada 24. Jadi peluangnya 9 dibanding 24. Diperkecil ternyata ketemunya 3/8. Oke. Atau bisa kalian kerjakan dengan cara seperti ini. Barangkali kepanjangan, bisa kalian kerjakan seperti ini. Misalkan mata dadu genap dan paling sedikit 1 angka pada koin, kita daftar satu persatu. Kemungkinan yang muncul itu genap ya, genap itu kan 2. Yang 2 dulu, 2AA, kemudian 2AG juga bisa, kemudian 2GA, kemudian 2 sudah ya, 2 sudah, kemudian 3 itu ganjil, tidak termasuk 4AA, kemudian 4AG, 4GA, kemudian 6 ya, 6AA, 6AG, dan 6GA. Nah, sudah ya, sudah ya. Ternyata ini ada 9 ya, ada 9 kemungkinan yang muncul. Kemudian untuk mencari ruang sampelnya kita bisa menghitung seperti ini. Jadi ruang sampel 1 dadu ditambah 2 koin itu bisa kita hitung. Ruang sampel 1 dadu itu kan 6. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi 6 dikali ruang sampelnya 1 koin itu kan 2. Angka dan gambar. 1 koin itu ruang sampelnya ada 2. Karena ada 2 koin berarti kita pangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 2 seperti itu. Jadi misalkan ada 3 koin berarti 2 pangkat 3. Kalau misalkan dadunya ada 2 berarti 6 pangkat 2. Kalau dadunya ada 3, ruang sampelnya adalah 6 pangkat 3. Nah, itu cara cepatnya ya. Jadi kalau di sini dadunya cuma 1 berarti 6. Dikali 2 kali 2 pangkat 2, 4 ya. Jadi 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi peluangnya 9 dibanding 24, ketemunya 3/8. Jawabannya adalah yang D. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Permasalahan tentang peluang.
Masalahnya seperti ini. Dua buah dadu dilemparkan bersama. Peluang muncul pasangan kedua mata dadu berjumlah 6 adalah. Oke. Cukup menarik. Mari kita jawab. Oke, kedua mata dadu berjumlah 6. Kita data mata dadu kalau bertemu kan ada dua dadu. Kalau bertemu itu kemungkinan kalau jumlahnya 6 itu mata dadu berapa saja. Nah itu kita data ya. Oke, yang pertama 5 sama 1. 5 tambah 1 kan 6. Nah kemungkinan mata dadu 1 muncul 5, mata dadu 2 muncul 1. Nah 5 tambah 1 6. Nah atau juga bisa 4 dan 2. Kemungkinan yang lain 3 sama 3, 2 sama 4, 1 sama 5. Apakah ada yang lain? Tidak ada ya. Tidak ada kayaknya. 6 sama 0 nggak mungkin. Masa ada mata dadu 0? Tidak ada ya. Oke. Kalau sudah kita hitung 1 2 3 4 5. Ada 5. Kemudian kita cari ruang sampelnya 2 dadu. Ruang sampelnya 2 dadu berarti 1 dadu itu kan 6. Berarti kalau dadunya ada 2 berarti tinggal kali 6 lagi, 6 kali 6 atau 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke, jadi peluang muncul pasangan kedua mata dadu berjumlah 6 yaitu 5/36. Nah, jawabannya adalah yang B. Kurang lebihnya seperti itu.